بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائه سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. أيها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. صدق الله العلي العظيم. Ayatuhal akhawat, malam ini adalah merupakan malam pertama dari malam Muharram. Selain umat Islam di dunia memperingati hari ini atau malam ini sebagai akhir malam dan besok merupakan tahun baru, tetapi dalam sejarah Islam di bulan Muharram selalu umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, pecinta Rasul, pecinta Ahlul Bait, selalu apabila masuk bulan Muharram ini mereka diingatkan kembali oleh satu peristiwa dahsyat yang pernah terjadi
kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Setiap bulan Muharram tiba, pasti pecinta Rasulullah, pecinta Ahlul Bait, pecinta Islam pasti akan mengenang hari-hari yang dijalankan, hari-hari yang amat pedih yang terjadi kepada keluarga suci Nabi. Dan akan selalu dikenang peristiwa yang terjadi di bulan Muharram itu, karena umat Islam sebenarnya tidak boleh pisah dengan Ahlul Bait. Karena Ahlul Bait merupakan titipan Rasul, wasiat Rasul yang harus dipegang teguh oleh umat ini. Karena itu apapun yang terjadi kepada Ahlul Bait selalu akan dikenang oleh orang yang masih ingin memegang Islamnya dan mau konsekuen dengan Islam yang ia anut. Tahun 61 Hijriah, di bulan Muharram terjadi satu pembantaian kepada keluarga Rasul. Persisnya di tanggal 10 yang amat dikenal oleh sejarah dan umat Islam dengan hari Ashura. Hari Ashura adalah hari kebangkitan keluarga Rasul untuk memperjuangkan hak dan Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Ashura ada satu peristiwa yang cuma bisa dihitung oleh jam. Peristiwa yang sebentar terjadinya, tetapi dengan waktu yang singkat itu, peristiwa itu mengukir sejarah tersendiri dan akan membangkitkan seluruh pengikut Islam yang ingin konsekuen dengan Islamnya. Sesuatu yang terjadi dengan bilangan yang singkat itu selamanya akan dikenang, karena itulah saat perubahan sejarah Islam sebenarnya. Ashura adalah hari kebangkitan keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin langsung oleh cucu Rasulullah, oleh salah satu ashabul kisah yang masih hidup saat itu, oleh yang dijuluki oleh Rasulullah sebagai penghulu para pemuda ahli surga. Ashura adalah saat kita mengenang Al-Imam Husain ibn Ali, Al-Imam Husain bin Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Tetapi harus kita yakini bahwa memperingati hari-hari Ashura, memperingati hari-hari Al-Imam Husain, bukan hanya kita akan peringati dengan satu acara yang rutin, kemudian setelah itu tiada perubahan dalam kehidupan kita. Mengenang peristiwa Al-Imam Husain bukan hanya akan kita kenang dengan cucuran air mata saja, tetapi harus kita kenang perjuangan Al-Imam Husain. Harus kita hayati apa yang sedang dilakukan oleh Imam Husain dan kenapa beliau melakukan hal semacam itu. Semua sejarah akan mencatat bahwa Al-Imam Husain keluar untuk menegakkan kalimat al-haq. Al-Imam Husain keluar dengan seluruh keluarganya, lelaki maupun wanita, bahkan anak-anak kecil, semua menjadi korban, dan Imam Husain tahu apa yang akan terjadi. Semua itu karena beliau ingin menegakkan al-haq dan kebenaran. Beliau ingin mengajarkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang zaman bahwa al-haq harus diperjuangkan. Segala sesuatu yang dimiliki oleh manusia, kekayaan, jabatan, keluarga, istri, anak, sanak famili, dan apapun yang kita miliki dan dimiliki oleh manusia, semua itu tidak berharga, tidak memiliki nilai apapun
kalau sudah Al-Haq meminta kita untuk berkorban. Al-Imam Husain ingin melukiskan hal itu kepada sejarah dan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kemudian beliau keluar, bangkit, menghadapi musuh yang tidak seimbang bilangan dan kekuatannya. Tetapi Al-Imam Husain yakin bahwa beliau adalah memegang hak, bahkan beliau adalah simbol hak, bahwa beliau sedang memperjuangkan hak dengan keyakinan perjuangan hak yang beliau perjuangkan. Beliau yakin bahwa pasti yang akan beliau lakukan adalah akan bergema sepanjang zaman dan akan menghidupkan jiwa-jiwa yang ingin menegakkan kalimatul haq. Ayat yang saya baca tadi dalam surat Ibrahim maupun dalam surat Ra'd itu rentetan dari sekian ayat-ayat Al-Quran yang Allah ingin menjelaskan kepada kita dengan memberi contoh dan perumpamaan apakah sebenarnya hak itu dan apakah sebenarnya batil itu. Bagaimanakah hak itu bisa kita kenali? Bagaimanakah batil itu bisa kita kenali? Apakah sifat-sifat hak itu dan apakah sifat-sifat kebatilan itu? Gamblang dalam surat Ar-Ra'd ayat 17 tadi Allah menyebutkan bahwa perumpamaan hak bagaikan air. Allah menyebutkan dalam surat ini anzala minas sama'i ma'an. Allah menurunkan hujan. Fasalat audiyatum biqadariha. Maka semua lembah-lembah yang ada di bumi ini menampung semua air hujan sesuai dengan besar dan kecilnya lembah tersebut. Dalam ayat ini pertama Allah menggambarkan bahwa hak itu bagaikan air. Kalau kita berbicara hak, hak itu lawan katanya batil. Hak itu ialah sesuatu yang kokoh, tegak. Sementara batil itu ialah sesuatu yang tidak memiliki kekuatan. Ayat ini Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa hak itu ialah sesuatu yang kekal, abadi. Karena itu kemudian Allah simbolkan, Allah perumpamakan bahwa hak itu bagaikan air. Air turun, hujan, kita lihat dari atas. Begitu juga al-haq ini turun dari Allah. Allah berikan kepada seluruh umat manusia melalui para nabinya dan kitab yang diturunkan oleh Allah. Tetapi yang menerima al-haq sesuai dengan kemampuan ia menerima. Seperti ketika turunnya hujan, Allah enggak membatasi. Hujan diturunkan begitu deras, curahannya begitu besar. Tetapi bukan semua wadi, lembah atau sungai mampu menampung semuanya. Yang mampu menampung adalah sesuai besar dan kecilnya sungai itu atau besar dan kecilnya lembah yang ada dan mampu menampung air tersebut. Al-haq pun begitu, turun dari Allah. Zalikumullahu rabbukumul haq. Allah menamakan zatnya, dirinya dengan al-haq. Kemudian Allah menyebutkan bahwa al-haq itu apapun bentuknya al-haq, semua hanyalah dari Allah. Al-haqqu mir rabbika. Al-haq hanyalah dari Tuhanmu Allah. Allah contohkan al-haq itu bagaikan air. Anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatum biqadariha fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Ketika hujan turun murni, bersih airnya dan itulah hak. Tetapi kemudian hujan itu ketika ditampung di sungai atau bahkan mungkin di laut atau di lembah, akan keluar buih-buih yang ada di atas air dan buih-buih itu selalu kotor. Fahtamala as-sailu zabadar rabiya. Hujan yang tadi airnya jernih, ketika sampai di lembah atau sungai akan terkeluar dari situ zabat. Zabat itu buih-buih yang selalu kita lihat di atas air dengan penuh kotoran sebagai bak sampah.
Di sini Allah menggambarkan hak itu bagaikan air, sementara batil itu karena nggak mampu dan nggak memiliki kekuatan, keindahan, kebersihan, bagaikan buih. Kalau kita sering ke laut, kita akan lihat ada buih yang menepi di laut atau di sungai juga. Fahtamala sailu zabadar rabiya. Sementara yang kekal itu adalah air, ada manfaatnya. Sementara yang namanya zabad atau buih itu tidak ada manfaatnya dan tidak akan orang mengambil keuntungan dari zabad itu atau buih. Begitulah hak. Hak itu seperti air, pasti yanfa. Begini ayyuhal ikhwah, kalau Allah gambarkan hak itu bagaikan air, air itu kan lambang kehidupan. Tanpa ada air, tiada di sana kehidupan. Seluruh kehidupan dalam makhluk Allah ini bisa mampu hidup karena ada air di situ. Bahkan Al-Quran gamblang menjelaskan, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Kami jadikan dari air segala sesuatu ada kehidupannya, mampu hidup. Sebenarnya al-haq itu begitu. Apabila al-haq itu ada dan wujud, apabila al-haq itu dipraktekkan dalam kehidupan manusia, maka yang terjadi ialah kehidupan yang layak, kehidupan yang diinginkan oleh Allah. Karena itu kalau kita kembali dari ayat ini kepada surat Al-Anfal ayat 24, kita akan menemukan ternyata Allah menyebutkan dalam ayat itu seluruh kebenaran, seluruh seruhan, seluruh ajakan Islam dalam bentuk syariat, perintah dan larangannya. Oleh Al-Quran disebut semua perintah itu hanya mengajak kepada kehidupan. Allah berfirman begini, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. 24 Al-Anfal. Hai orang-orang yang beriman, sahutilah Allah dan Rasulnya apabila menyeru pada kalian, mengajak kepada kalian untuk apa? Lima yuhyikum, mengajak kepada kehidupan. Artinya seluruh syariat yang hak, seluruh syariat yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, bentuk perintah dan larangannya, dan itu hak, selalu akan membawa kepada kehidupan manusia. Karena itu kemudian Allah memberi contoh dan perumpamaan bahwa al-haq, hak itu bagaikan air. Al-Imam Ja'far As-Sadiq, beliau pernah ditanya, ma ta'mul ma'? Ya Imam, rasanya air itu apa? Ma ta'mul ma', rasanya air itu bagaimana ya Imam? Imam hanya menjawab, ta'mul hayah, rasanya ialah rasa kehidupan. Artinya air itu adalah lambang kehidupan. Allah menggambarkan dalam ayat ini bahwa hak itu bagaikan air, sementara Allah gambarkan batil itu bagaikan buih. Kemudian Allah meneruskan, wa mimma yuqiduna alaihi fin nar ibtigha'a hilyatin aw mata'in zabadun mithluh. Buih ini tidak hanya kumpul dengan air. Kita melihat buih di lautan dengan air, tapi Allah gambarkan bahwa ketika orang ingin mengeluarkan emas yang murni, maka harus dibakar dengan sekian derajat Celcius yang panas, kelak akan keluar ke atas buih-buih yang akan dibuang, dan yang akan tetap hanyalah emas yang murni. Artinya batil itu bisa berwajah bermacam-macam. Kadang-kadang buih itu ada di air, kadang-kadang buih itu terkumpul dengan logam-logam mahal yang ketika kita ingin keluarkan yang murni, dia akan mengeluarkan buih-buih yang tidak berharga. Allah ingin jelaskan bahwa al-haq satu coraknya, al-haqqu min rabbik, tidak bercorak macam-macam.
Sementara batil itu bermacam-macam corak, tampilnya pun bermacam-macam. Wa ammaz zabadu, kemudian Allah sebutkan, kadzalika yadribullahu al-haqqa wal batil. Begitulah Allah memperumpamakan al-haq dan batil. Hak bagaikan air, sementara batil bagaikan buih. Terus, fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa. Adapun buih itu pasti akan hilang begitu saja, tidak ada manfaatnya, tidak bernilai, tidak berharga, tidak memberi manfaat kepada manusia. Batil. Sementara wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Tetapi sesuatu yang akan memberikan manfaat kepada manusia, sesuatu itu akan kekal. Artinya, hak bagaikan air dan pasti ada manfaatnya dan pasti akan membawa kepada kekekalan. Sementara batil bagaikan buih, tidak pernah akan memberikan keuntungan bagi manusia. Fa ammaz zabadu fayadhhabu jufaa fa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Kadzalika yadribullahul amsal. Begitulah Allah memberi contoh kepada kita, bermacam-macam contoh. Ayat wal akhawat. Ayat ini, kajian kita dalam ayat ini, baru kita akan kembali kepada lambang hak, penegak hak, yaitu Al-Imam Abi Abdillah Al-Husain. Di sini kita masih membaca mengenai perumpamaan hak menurut Allah. Hak itu bagaikan air. Tanpa air, tanpa ada kehidupan. Karena itu kalau Allah menyebutkan, Allah menciptakan langit dan bumi dan semua ciptaannya, Allah sebutkan, aku ciptakan semua itu bil haq. Tidak ada yang sia-sia, karena selain hak pasti sia-sia. Selain hak pasti nggak membawa keuntungan. Selain hak pasti sampah, tidak sama sekali membawa keuntungan, bahkan akan membawa madarat. Ayat yang baru kita baca ini menunjukkan bahwa hak itu yanfa, memberi manfaat. Hak itu berbeda dengan buih. Kalau buih di atas, nampak segala sesuatu atas buih, sementara hak itu di bawah. Artinya, al-haq itu tanpa banyak komentar dan tanpa banyak teriak-teriak. Selalu dia sendiri telah sakil, berat, bagaikan air yang berat, selalu dia di bawah. Sementara batil itu, orang bilang tong kosong, nyaring bunyinya. Batil itu selalu teriak tanpa ada bukti. Batil itu cuman arogan, tidak memiliki sesuatu yang pas. Batil itu cuman adalah teriakan-teriakan yang sebentar lagi pun akan hilang dengan datangnya hak. Batil itu tidak ada wujudnya, karena kalau hujan tadi tidak turun, hak itu tidak turun, buih-buih ini nggak nampak. Batil hakikatnya tidak ada nampak dan nggak ada wujudnya. Batil itu adalah cuman bagaikan fata morgana, kasarabin biqiyah. Hak kekal. Selalu kalau batil itu teriak lebih dahulu dan selalu akan dikalahkan oleh hak. Kita masih ingat peristiwa Nabi Allah Yusuf alaihissalam ketika difitnah oleh istri gubernur Mesir itu, Zulaikha atau Zalikha. Ketika datang sang suaminya Al-Aziz, begitu buka pintu melihat Yusuf dengan Zulaikha, spontan yang teriak adalah Zulaikha dengan menuduh bermacam-macam tuduhan. Dan itulah model batil, dan selalu akan kalah. Dia selalu akan teriak terlebih dahulu karena ingin mengambil suara massa, ingin mengambil suara yang orang-orang yang awam dan gak memahami sesuatu. Sementara hak itu adalah sesuatu yang tampilnya anggun dan indah, dan tampilnya juga adalah berbobot, berdalil. Karena itu dalam ayat lain surat Ibrahim yang saya baca tadi, Allah contohkan hak begini: wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'.
perumpamaan kalimah yang indah. Ini al-haq di sini. Dengan bermacam-macam perselisihan para mufassirin, kalimat ini la ilaha illallah atau bagaimana, tapi ini contoh hak. Contoh hak itu adalah bagaikan pohon yang indah, thayyibah, asluha sabitun fil ard. Asluha sabitun, akarnya menjulang jauh ke dalam bumi. Wa far'uha fis sama, sementara dahan-dahannya menunjang tinggi ke langit. Pertama, kokoh, pohon yang kuat, besar, akarnya jauh mendalam. Kemudian, tu'ti ukulaha kulla hinin bi'izni rabbiha. Buah pohon besar ini, yang akarnya jauh mendalam ke bumi, dahannya tinggi ke langit, setiap saat memberikan buahnya tanpa berhenti. Jangan pernah kita, ayatul akhawat, pernah minder dengan Islam kita. Hak ini tidak pernah ketinggalan zaman. Hak ini Allah contohkan bukan seperti batu yang gak bergerak, bukan seperti benda-benda mati yang gak bergerak, tapi hak ini Allah contohkan selain air, simbol kehidupan. Allah contohkan hak ini bagaikan pohon yang besar dan setiap saat memberikan buahnya. Artinya al-haq, yaitu al-Islam kita, yang kita anut Islam ini tidak pernah ketinggalan zaman. Setiap zaman Islam mampu memberikan jawaban dan solusi apa yang terjadi di zaman itu. Karena Allah berfirman, tu'ti ukulaha kulla hinin biizni rabbiha. Setiap saat memberikan buahnya dengan izin Allah. Kalau hak itu bagaikan pohon yang kokoh, kuat, berbuah setiap saat, contohnya batil bagaimana? Dengarkan ayat berikutnya. Wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithat ijtussat min fawqil ardi ma laha min qarar. Perumpamaan batil itu bagaikan pohon yang tidak memiliki akar, telah dicabut akarnya dari bumi sehingga dia cuma menempel di bumi, tidak memiliki akar. Ma laha min qarar, enggak memiliki kekuatan. Kalau ada pohon tidak memiliki akar, gak perlu Anda tebang, Anda tiup saja jatuh dia, karena tidak memiliki kekuatan. Dan itulah perumpamaan batil. Malaha min qarar, tidak memiliki kekuatan. Ayatul akhawat, ayat yang kita baca ini bisa, dua ayat ini bisa kita kesimpulkan terlebih dahulu bahwa hak bagaikan air dan air itu simbol kehidupan. Batil dan hak itu akan memberi manfaat kepada seluruh manusia dan selain manusia. Begitulah hak akan memberikan manfaat dan keuntungan pada siapapun. Kedua, batil itu bagaikan buih, tidak memiliki aslinya, tapi dia cuma datang ngikut begitu dan gak memiliki kekuatan, dan sekaligus tidak ada manfaatnya buah itu untuk siapapun. Kedua, batil itu bisa berwarna-warni. Orang yang melakukan kebatilan ini bisa bukan cuma bermuka dua, bermacam-macam mukanya, berubah-ubah. Di sini bisa dengan hujan, dengan air kumpul dia buih, bisa juga ketika kita ingin mengeluarkan emas yang murni tadi, pasti akan ada sampah-sampah kecil yang harus kita buang. Tetapi yang indah di sini, yang indah, mohon anti perhatikan, yang indah contoh hak di sini, Allah memberikan contoh batil itu ialah buih yang dengan air atau dengan dikeluarkan ketika kita membakar logam yang mahal, entah itu emas atau lainnya, untuk mengeluarkan yang asli akan tersingkir buih-buih yang kotor. Artinya di sini Allah ingin menggambarkan hak itu selain kuperumpamakan seperti air yang sumber kehidupan. Hak itu sekaligus indah karena Allah sebutkan di sini keindahan hak itu ketika Allah menyebutkan hilyah, perhiasan bagaikan emas. Wa mimma yuqiduna alaihi finnar ibtigha'a hilyah, ketika ingin kita mencari perhiasan dari emas atau perak, kalau kita membakar
mengeluarkan emas yang asli tulen, kita masukkan ke derajat sekian Celcius, akan keluar aslinya emas. Di mata Allah ingin menggambarkan bahwa hak itu selain sumber kehidupan seperti air, hak itu indah bagaikan perhiasan. Salamullahi ala Abi Abdillah. Mungkin kita masih ingat ketika Taghut zaman itu mempermainkan kepala Al-Imam Husain dengan tongkatnya. Persis di bibir Imam Husain tongkat itu benar-benar memukul kepala atau mempermainkan kepala itu dengan tongkat. Kemudian ia memanggil Zainab sambil mengejek, lihatlah apa yang dilakukan Allah kepada saudaramu Husain. Lihat apa yang sedang dilakukan terjadi kepada saudaramu. Artinya orang ini ingin menghina Sayyidah Zainab salamullahi alaiha. Saat itu tongkat mempermainkan kepala persis di bibir Imam Husain yang sering dicium Rasulullah. Ini pemandangan yang tidak indah sebenarnya. Tetapi ketika Sayyidah Zainab melihat ini, beliau tidak memberi komentar kecuali ungkapan beliau yang amat populer dan terkenal sekali. Saat itu beliau hanya berkata, "Ma ra'aitu illa jamila." Aku tidak melihat di sini kecuali yang indah. Wahai Sayyidah Zainab, apa yang indah? Tongkat makhluk biadab ini mempermainkan kepala Abi Abdillah. Tetapi kenapa anti ya batalata Karbala, pahlawan Karbala, kenapa anti mengatakan ini ma ra'aitu illa jamila? Aku enggak melihat di sini kecuali yang indah. Karena Al-Imam Husain salamullahi alaih gugur sampai dipenggal kepalanya saat apa? Ketika beliau memperjuangkan hak. Ketika orang memperjuangkan hak, maka apapun yang terjadi kepadanya pasti indah, karena hak yang sedang ia perjuangkan adalah simbol keindahan. Kalau hak itu indah, kalau hak itu bagaikan air sumber kehidupan, maka ada kewajiban bagi kita kalau kita mengaku pemeluk hak. Kewajiban pertama, hak itu harus kita sebarluaskan kepada siapapun. Seperti air, Allah berikan pada siapapun air ini, kepada yang mukmin, yang kafir, yang siapapun, karena air adalah sumber kehidupan. Salah satu yang dilarang untuk tidak diberikan. Kedua, kalau kita mengikut hak, memperjuangkan hak, maka saat kita memperjuangkan hak, menyampaikan hak, maka kita harus menyampaikannya dengan cara yang indah. Karena hak itu indah, maka cara penyampaiannya harus indah. Kalau yang batil suka mencaci-caci orang, maka yang membawa hak dilarang mencaci. Kalau mereka teriak-teriak dengan omongan yang kotor atau menyinggung orang dan bermacam-macam keji, omongan-omongan yang keji, maka yang membawa hak tidak boleh menyampaikan hak kecuali dengan cara yang indah, karena ia sedang menyampaikan hak yang indah. Al-haq. Yang aneh, kalau ingin menampakkan hak, proses ingin mengeluarkan yang indah, emas tadi itu harus kita bakar terlebih dahulu, baru kita keluarkan benih-benih atau buih-buih yang kotor, baru akan tersisa hak yang murni. Untuk menegakkan hak, maka perlu kita membakar kebatilan itu, membakar situasi, agar kemudian nampak siapa bersama hak dan siapa bersama batil. Dan ini yang dilakukan oleh Al-Imam Husain ketika beliau keluar dengan bilangan yang sedikit, tetapi beliau ingin mengeluarkan hak, menampakkan hak, mengembalikan hak pada posisinya. Maka beliau bangkit tanpa memperdulikan apapun yang terjadi. Karena dengan perbuatan semacam ini, hak akan muncul murni hak dan batil akan tersingkir.
Karena begini, kadang-kadang orang berkata, kalau batil itu enggak memiliki kekuatan, kenapa sering kita melihat kebatilan itu merajalela dan menguasai? Kalau dalam surat Ibrahim tadi Allah menyebutkan bahwa batil itu malaha min qarar, tidak memiliki kekuatan karena ia bagaikan pohon yang enggak berakar. Tetapi kadang-kadang kita menyaksikan kebatilan merajalela, kebatilan menguasai kadang-kadang. Bagaimana cara kita menjawab ini? Jawabannya simpel. Setelah kita yakini bahwa batil tidak memiliki kekuatan. Tetapi apabila batil berkuasa, apabila batil menguasai sesaat, atau mampu menguasai lapangan dan semuanya, bukan karena batil itu kuat, tetapi karena hak, dan yang memiliki hak gak menampilkan haknya. Saat sama-sama tampil, idza ja'al haq zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau hak ditampilkan, mereka menampilkan batil, pasti hak akan menang. Tukang-tukang sihir Fir'aun merajalela, merasa paling menang, paling berkuasa, paling memiliki segala, apapun yang mereka inginkan akan mereka peroleh. Kenapa? Karena tongkat Musa, simbol hak itu belum keluar. Ketika tongkat Musa mulai keluar, habislah sejarah dan riwayat semua tukang sihir. Yang ada cuman hak sesuai firman Allah. Apabila datang kebenaran, hancurlah kebatilan. Zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Karena itu Imam Ali pernah mengomentari hal semacam ini dengan ungkapan beliau, jaulatul batil sa'ah wa jaulatul haqqi ila qiyamis sa'ah. Bergerakan batil itu sesaat, sementara hak akan tetap kekal sampai hari kiamat. Al-Imam Husain ingin menampilkan kepada dunia Islam saat itu, ketika batil sudah merajalela, ketika batil telah mewarnai semua aspek kehidupan masyarakat, dari pemimpin-pemimpin yang zalim sampai rakyat-rakyat yang bodoh dan awam dipengaruhi oleh kebatilan, ketika tidak mampu lagi diungkapkan dengan kata-kata dan lisan, ketika nggak mampu lagi diungkapkan dengan tegur menegur, maka bangkit Imam Husain untuk memunculkan emas yang asli agar dikenal, untuk menampakkan hak yang sebenarnya. Bukankah beliau pernah berkata ketika dipaksa untuk berbaiat kepada Yazid, kalau umat ini mendapatkan bencana sehingga memperoleh pemimpin seperti Yazid, fa'alal islamis salam, maka selamat tinggal Islam. Beliau juga yang kemudian berkata, apabila tidak akan tegak Islam ini kecuali dengan pengorbananku, maka faya suyuf khudhini, wahai pedang-pedang kezaliman, penggalah aku demi penegakan hak. Ayatuhal akhawat, hak bagaikan air, hak indah, hak itu bermanfaat, dan selain hak itu batil. Dzalikumullahu rabbukumul haq, famadza ba'dal haqq illa dhalal. Itulah Allah Tuhan kalian, pemilik hak, dan beliau dan Allah adalah hak, dan apakah selain hak kecuali batil, kebatilan. Ayatul akhawat, kalau kita ingin mengkaji hak, kita ingin melihat contoh hak, para anbiya adalah contoh-contoh dan simbol hak. Para a'immah adalah contoh-contoh dan simbol hak. Kalau malam ini kita akan mulai masuk memperingati hari-hari Imam Husain, maka Imam Husain itu adalah sumber dan simbol kebenaran. Jangan cuma kita mengkaji Imam Husain ketika di Mu'asyura dan Karbalanya, tetapi mari kita mengkaji Al-Imam Husain jauh sebelum hari-hari Karbala beliau. Kita akan menemukan Al-Imam Husain dalam semua hak yang dibawa oleh datuknya Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi.
Dalam apapun bentuk Islam yang beliau bawa Rasulullah, semua nampak pada cucu beliau Al-Imam Husain. Karena beliau memang simbol hak. Dalam ibadah, dalam keberanian, dalam pergaulan beliau dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, dengan pembantunya, dengan semua pun yang dilakukan oleh beliau adalah simbol hak, contoh hak. Dan selalu yang beliau tampilkan ialah yang terbaik. Dan beliau tidak pernah mengajak kecuali kepada hak. Surat yang beliau tulis kepada saudaranya Muhammad Al-Hanafiyah, beliau cuma ingin menyebutkan bahwa aku akan keluar. Bukan aku keluar dengan congkak dan bermacam-macam. Aku keluar cuma untuk ingin memperislah, mendamaikan umat datukku. Dan kemudian aku ingin amal bil ma'ruf dan nahi anil munkar. Kemudian beliau di akhir surat itu beliau menyebutkan, faman qabilani biqabulil haq, siapa yang menerima aku, artinya mau dan menerima ajakan dan seruanku demi hak yang aku bawa, silahkan bergabung. Beliau tidak pernah mengajak orang untuk diri beliau sendiri, tapi beliau mengajak orang untuk mengikuti hak yang sedang beliau perankan. Ini juga pelajaran penting bagi kita yang mengkaji al-haq. Jangan pernah mengajak orang lain kepada keuntungan pribadi kita, kepada partai kita, kepada apapun yang kita miliki, tapi ajaklah umat hanya kepada hak kalau kita penyeru kepada hak. Kadang-kadang orang memegang dakwah, mengajak orang memeluk hak, tapi yang ia tuju adalah keuntungan sesaat bagi dirinya, kelompoknya, golongannya. Maka ia akan lebih mengutamakan dirinya, akan lebih mengutamakan golongannya, akan lebih mengutamakan partainya dari hak itu sendiri. Kalau sudah terselip semacam ini, Imam Husain manusia yang paling layak untuk mengajak orang agar berkiblat kepada dirinya sendiri, karena beliau imam yang wajib ditaati. Tetapi beliau pun tetap masih mengatakan, aku ajak kalian dengan hak yang kubawa. Termometer mengikuti atau tidak cuman hak. Maka ketika kita mengkaji sejarah Al-Imam Husain dalam semua kehidupan beliau, dan khususnya dalam perjuangan beliau untuk menegakkan hak, karena kadang-kadang hak ini tercampur. Imam Ali pernah bersabda begini, saya akan bacakan sabda Imam Ali. Kadang-kadang orang hidup dalam kekaburan karena dia yang ia lihat ini sesuatu yang kadang-kadang gak mampu ia akan memahami. Karena kadang-kadang orang ini mencari hak, mencari kebenaran itu dari orang, dari tingkah laku orang, dari tingkah laku tokoh, dari tingkah laku orang yang dikagumi. Sementara kebenaran itu tidak kita cari dari orang, tapi kebenaran itu akan kita kenali dari kebenaran itu sendiri. Baru kita akan tahu siapa bersama kebenaran dan siapa yang berpaling dari kebenaran. Imam Ali gamblang sekali ketika beliau mengajari orang, i'rifil haqqa ta'rif ahlahu. Kenali kebenaran, baru kamu akan tahu siapa bersama kebenaran. Kenali hak, baru nanti kamu tahu siapa bersama hak. Kadang-kadang kita melihat tingkah laku orang, kemudian kita jadikan orang itu termometer kita untuk melihat hak atau batil. Yang dilakukan dia pasti hak, yang ia tinggalkan pasti batil. Belum tentu. Kadang-kadang yang kita anggap itu bisa juga keliru, apalagi tidak ada maksum kecuali maksumin saja. Karena itu kemudian termometer hak itu adalah hak itu sendiri. Karena apa? Karena hak selamanya tidak pernah samar, gamblang. Al-haqqu min rabbik, hak dari Tuhan. Dan yang dari Allah tidak pernah samar. Karena itu Allah
kalau kita membaca Al-Quran melarang para anbiya untuk memaksa orang masuk agamanya. Kenapa dipaksa? Karena yang gelas, yang hak gamblang nampak, yang batil gamblang nampak. Allah cuma berfirman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Telah nampak gamblang mana yang benar dan mana yang salah. Karena itu kita baca sabda Rasul, al-halalu bayyin wal haramu bayyin, gamblang. Tetapi di tengah-tengah masyarakat dalam perilaku yang ingin memerankan hak dan batil, kadang-kadang memang ada usaha untuk mengaburkan hak sehingga orang akan hidup dalam kebingungan. Imam Ali pernah bersabda begini, lau annal batila khalusa min mizajil haq lam yakhfa alal murtadin. Coba kebatilan itu murni tampil kebatilan, gak diembel-embeli, dibarengi dengan hak, diwarnai dengan hak, maka kebatilan itu tidak akan samar di hadapan orang-orang yang murtadi. Atau sebaliknya, walau annal haqqa khalusa min lubsil batil inqata'at anhu al-sunnul mu'anidin. Coba kalau hak ini ditampilkan murni tanpa dicampuri oleh kebatilan, maka semua lisan-lisan orang yang menolak kebenaran akan bungkem. Tetapi problemnya ialah banyak orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dalam kehidupannya untuk dirinya, untuk kelompoknya, untuk apapun, sehingga ia mencampur adukkan antara hak dan batil, dan di sini kehancuran. Akhirnya orang jadi kabur yang sebenarnya nggak perlu kabur, karena dimasukkan hal-hal yang bukan dari Islam, sehingga tampilnya Islam ini kadang-kadang menjadi kabur. Itulah ungkapan indah yang pernah diungkapkan oleh pencetus revolusi di Iran, Al-Imam Khomeini, ketika beliau menyebutkan ada Islam Amriki dan ada Islam Muhammadi. Ada musuh-musuh Islam seperti Amerika yang ingin memutarbalikkan fakta Islam ini, sehingga menampilkan Islam dengan keinginan mereka, Islam yang mereka buat sendiri sebenarnya, yang mereka campur adukkan sehingga tampil Islam yang menakutkan, tampil Islam yang mereka teriakkan, Islam yang tidak menyejukkan. Islam jadi momok. Sementara Islam yang Muhammadi, yang dibawa oleh rahmatan lil alamin, pasti tampil Islam yang akan diterima oleh setiap akal yang waras. Kembali lagi, bahwa Al-Imam Husain bangkit adalah ingin mengembalikan hak yang asli sebenarnya, ingin mewujudkan hak yang sebenarnya, ingin mengkikis semua campur tangan manusia yang memasukkan sesuatu yang bukan dari hak, sehingga orang jadi kabur. Apalagi berkaitan untuk keluarga Rasulullah. Islam ini datang tidak boleh pisah dengan keluarga Rasulullah. Tetapi karena pandainya penguasa-penguasa yang memusuhi Ahlul Bait, sehingga ketika ditikam Imam Ali di Ramadan, ketika beliau ditikam, ada orang-orang Syam di Damaskus, ada orang-orang di Syam itu teriak ketika sampai pada mereka beritanya Ali bin Abi Thalib ditikam waktu sujud. Ada orang Syam teriak karena sudah rusaknya opini masyarakat ini dan campur aduknya hak dan batil. Sampai ada orang sambar kayak gini, apakah Ali bin Abi Thalib itu sholat? Artinya dia heran, Ali bin Abi Thalib ditikam waktu sujud, apakah Ali itu sholat? Karena menganggap beliau telah kafir dan tidak pernah sholat. Sementara Ali bin Abi Thalib, pendamping Rasulullah yang mulai kecil hidup dengan Rasulullah, tapi kenapa begitu aco dan rusak opini masyarakat? Karena mencampur adukkan antara hak dengan batil untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam situasi semacam ini akan kita kenali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Husainun minni wa ana min Husain, ahabballahu man ahabba Husaina.
Husain dariku dan aku dari Husain. Semoga Allah mencintai orang yang mencintai Husain. Disinilah kita akan memahami arti hadis ini, bahwa perjuangan yang dilakukan oleh Al-Imam Husain adalah perjuangan yang ingin mengembalikan hak pada aslinya yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak ada perjuangan Imam Husain saat itu, kita sudah kabur, nggak kenal lagi hak yang sebenarnya. Islam yang kita anut ini sudah kabur. Apalagi kalau kita dihadapkan pemimpin seperti Yazid, yang cuman hobinya menggendong kera di kursi kerajaannya, hobinya mengumpulkan wanita-wanita, dan di depannya harus ada cawan-cawan arak. Kemudian memaksa rakyat untuk menyebut dirinya Amirul Mukminin, pemimpin kaum mukminin. Kita akan ditampilkan pada sosok pemimpin seperti dia, yang ketika subuh mulai malam dia masih mabuk sampai adzan subuh. Ketika dengar suara azan, dia yang memaksa orang untuk memanggil dirinya Amirul Mukminin. Ketika dengar azan subuh dalam keadaan mabuk, ia berkata, siapa? Apa? Suara apa ini? Orang berkata kepadanya, ini azan, wahai yang memimpin kaum mukminin. Bunuh muadzinnya dan hancurkan masjidnya. Ini pemimpinnya, yang duduk di kursi menamakan dirinya Khalifah Rasulullah, pemimpin kaum mukminin. Sang muadzin dipanggil dulu untuk diperdengarkan di hadapan sang muadzin itu bahwa Al-Quran gak berkata wailun lil syaribin, celaka bagi peminum-peminum arak, tetapi Al-Quran berkata wailun lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Pemimpin. Situasi semacam ini, ketika campur aduk hak dan batil, imam bangkit ingin mengembalikan hak pada sebenarnya. Kalau saat itu beliau tidak bangkit, kita semua ini nggak akan mengenal Islam yang asli, Islam yang dibawa oleh Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang lebih penting dari semua ini, kajian dari Al-Imam Husain di hari-hari pertama ini ialah harus kita yakini setelah kita memahami perumpamaan hak bagaikan air, bagaikan sesuatu yang indah, yang memberikan manfaat, keuntungan untuk manusia. Setelah kita pahami semua ini, satu hal yang harus kita ambil pelajaran pertama, bahwa hak itu adalah paling mahal dari segala sesuatu yang kita miliki. Tidak pernah kita akan mau berjuang, tidak pernah kita akan rela mengorbankan saudara, istri, anak, harta dan semua kalau kita belum pertama meyakini bahwa hak itu mahal. Kenapa orang Islam sekarang loyo, jadi pengecut? Karena mereka nggak meyakini Islam ini mahal. Kalau mereka tahu Islam ini mahal, mereka akan perjuangkan apapun yang mereka miliki demi yang mahal ini agar selamat. Dan kita yang selalu setiap tahun memperingati hari-hari besar dan hari-hari Imam Husain dalam perjuangannya, kalau kita dalam kehidupan kita belum menyadari yang satu ini, maka mustahil kita akan mau berjuang. Kalau kita masih menganggap dalam wujud ini ada yang masih lebih mahal dari Islam, dari hak, mustahil kita akan berjuang. Mustahil. Ketika Imam Husain mengajarkan kepada kita, ketika beliau telah karena beliau simbol hak untuk menjelaskan pada umat bahwa hak itu mahal, coba dengarkan apa yang terjadi pada beliau. Beliau keluar dengan keluarga beliau. Allahu Akbar. Tidak ada keluarga semulia keluarga Imam Husain saat itu di bumi Allah. Keluarga Rasulullah. Tidak ada wanita-wanita yang lebih mulia saat itu dari wanita-wanita Zahra, cucu-cucu Rasulullah. Tetapi dengan Imam Husain tahu semua ini, tapi untuk hak beliau anggap semua ini murah.
ketika beliau dinasehati, jangan pergi ke sana. Kamu pasti akan dikecewakan. Mereka yang membunuh ayahmu, membunuh saudaramu. Imam Husain cuman menjawab, "Sya Allah an yarani qatila wa yaran nisaa sabaya." Allah telah berkehendak untuk melihat aku terbunuh gugur dan wanita-wanitaku sebagai tawanan. Tetapi kenapa? Murah menurut Imam Husain. Diri beliau murah, istri dan anak-anak beliau murah, saudara-saudara beliau semua murah, yang mahal cuman hak. Kalau ini ada di benak kita, baru kita akan mau berjuang. Dan orang yang semacam ini yang disebut oleh Al-Quran, yusabbitullahu alladzina amanu bil qawlis sabit fil hayatid dunya, dan sampai akhir. Allah akan berikan kekuatan di hati orang yang memiliki dan meyakini hak dan kemudian menganggap hak mahal. Bilal, orang yang budak dari Habasyah, Ethiopia, berkulit hitam, dihina di masyarakat sekelilingnya, hanya memiliki perintah dan dilarang saja, tidak memiliki apapun, cuma diperintah laksanakan atau tinggalkan oleh majikan-majikannya. Tapi Bilal ketika mengenal hak, Bilal ketika mencintai hak, ketika Bilal sudah mengomandangkan kalimat syahadatain di hadapan Rasulullah, ketika Bilal telah mencintai hak, maka bagi Bilal disiksa dengan model apapun murah. Kalau panas terik, panas sahra matahari, diletakkan di sahra, diletakkan batu, diludahi, dipukuli, tetap beliau senyum, murah semua ini. Karena apa? Sedang memegang yang hak. Sumayyah, ibu Ammar bin Yasir, wanita lemah di zaman itu, apalagi wanita sangat-sangat dihina. Lebih dari itu, bukan wanita yang merdeka, budak, tetapi Sumayyah ketika mengenal hak dan mencintai hak, Sumayyah berani meludah di hadapan Fir'aun umat Muhammad, di hadapan Abu Jahal. Dari mana kekuatan itu? Ketika orang telah mengenal hak. Al-Imam Husain bangkit. Siapa yang tidak beliau korbankan? Dari anak beliau yang paling menyerupai wajah Rasulullah, Aliul Akbar, sampai anak beliau yang masih umur 6 bulan beliau korbankan. Dan semua itu murah. Coba dengarkan peristiwa ketika Imam Husain terakhir membawa anaknya yang masih kecil, Abdullah Radhi. Ketika para sahabatnya telah gugur, keluarganya telah gugur, wanita-wanita di kemah menangis kehabisan air karena semenjak tanggal 7 air tidak ada. Ketika Rabab istri beliau juga minta air untuk anaknya, Rabab nggak mampu lagi mengeluarkan air susunya untuk anaknya Abdullah Radhi, kering. Ketika Imam Husain mendengarkan anak-anak ini menangis, terakhir beliau bawa Abdullah. Beliau cuma berkata pada mereka, manusia-manusia biadab, kalau kalian telah memerangi kita, lelaki yang besar, apa salahnya anak ini? Berikan setetes air, berhari-hari nggak minum, dia dahaga. Bergetar anak itu, kelaparan, kehausan. Mereka tidak memberikan air pada anak itu, tapi mereka mengirim anak panah. Salamullah ala Abi Abdillah. Mengirim anak panah persis ke sini. Ketika darah itu keluar dari anak kecil itu, Abi Abdillah cuma mengambil darah itu, beliau lemparkan ke atas sambil beliau berkata, semua ini murah bagiku selagi dalam pandangan Allah. Kenapa jadi begini? Karena hak beliau yakini mahal. Ayatul akhwat, Muharram demi Muharram kita lewati. Kalau kita enggak mengambil pelajaran yang satu ini terlebih dahulu, kita start pertama bahwa kita kenali hak, kita kaji hak, kemudian kita yakini ini yang mahal, maka mustahil kita akan berjuang. Tapi terserah kita lah. Mungkin dalam kehidupan kita, kalau saya kasih contoh-contoh yang simpel saja, kalau kita punya barang berharga,
dengan barang yang gak berharga. Ketika barang yang gak berharga itu diambil orang, kita cuek saja. Bisa beli lagi masih banyak. Tetapi kalau yang berharga itu dirampas orang, diambil orang, kita akan menangis, kita akan menuntut, kita akan melakukan segalanya. Karena apa? Karena ini berharga. Sementara tidak ada yang lebih berharga daripada al-haq, al-Islam yang kita bawa ini. Kadang-kadang kita nggak mengenal arti Islam ini, nggak tahu nikmatnya Islam. Kaji pelajaran, kaji jahiliyah zaman Rasulullah dan kaji jahiliyah di abad 21 ini. Kebobrokan umat yang di luar Islam kaji, baru kita tahu nikmatnya Islam, baru kita yakini Islam adalah yang paling mahal buat kita. Ayyuhal akhwat, setelah kita yakini hak itu indah, hak itu simbol kehidupan, hak itu harus ditampilkan dengan indah, hak itu mahal, maka kita cuma punya kewajiban untuk memperjuangkan hak agar yang mahal, yang indah ini ikut dinikmati orang yang lain. Agar kita enggak ego cuma memegang hak. Kita melihat perjuangan Sayyidah Zahra, kita akan melihat perjuangan Sayyidah Zainab. Semua telah gugur, tapi Sayyidah Zainab cuman memeluk jasad Imam Husain yang sudah dipenggal kepalanya dengan berlumuran darah. Beliau cuma mengangkat tangan, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Ya Allah, terimalah kurban ini yang ada dari kita. Orang yang mengenal hak selamanya akan menganggap semua yang ia berikan sedikit. Orang yang suka teriak, sudah berjuang, sudah melakukan, sudah memberikan yang terbaik untuk Islam, sudah dan sudah, itu biasanya orang yang belum melakukan sesuatu. Orang yang mengenal hak dan tahu harganya hak, tidak pernah melihat apapun yang ia lakukan untuk hak. Beliau enggak pernah menganggap dirinya telah berbuat. Dengarkan cerita Siti Khadijah, wanita kaya raya ini menghabiskan seluruh hartanya untuk Rasulullah, untuk perjuangan. Bukan sedikit. Kekayaan Siti Khadijah itu kalau diletakkan di onta dan dijejer dari Mekah sampai Taif, itu kekayaan Siti Khadijah. Beliau habiskan semua untuk perjuangan membela Rasulullah. Tetapi di akhir hayatnya beliau masih berkata, ya Rasulullah, aku belum berbuat sesuatu. Sehingga minta serban sama Rasulullah untuk dari kafan beliau. Beliau takut dan malu. Al-Imam Husain dan keluarga Ahlul Bait, keluarga Rasulullah, begitu melakukan apapun yang terbaik, terbesar, tetap merasa belum pernah melakukan. Karena apa? Melihat besarnya nilai hak dan mahalnya nilai hak. Ayatul akhwat, sekarang kembali pada kita. Bagaimana kita mengenal Islam kita ini? Sudahkah kita anggap Islam ini mahal? Orang yang menganggap Islam ini mahal, dia setiap saat akan terima kasih pada Allah. Dia akan berkata, Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagimu ya Allah, kamu beri petunjuk aku untuk memeluk Islam ini. Orang yang meyakini Islamnya, mengenal Islamnya, dia setiap saat akan terima kasih kepada Allah. Coba kemudian kita lihat kehidupan kita yang kita belum merasakan mahal Islam ini. Islam itu kita coret sendiri, kita coreng namanya dengan perilaku kita. Islam tapi menipu, Islam tapi tukang fitnah, Islam tapi melanggar seluruh ketentuan Allah, merasa menganggap dirinya tergolong kaum muslimin tapi melakukan hal-hal yang mencoreng nama Islam. Ini dilakukan karena apa? Karena ia belum memahami arti dan nilai Islam yang ia miliki. Ayatul akhwat, masih banyak kajian yang akan kita kaji dalam 10 hari ke depan. Tetapi kalau kita ingin mengambil pelajaran dari peristiwa-peristiwa Imam Husain,
maka pelajaran yang pertama harus kita yakini ialah bahwa hak itu adalah simbol kehidupan, bahwa hak itu adalah indah, bahwa hak itu adalah bermanfaat, dan bahwa hak itu mahal. 4 hal ini apabila kita yakini, insya Allah bismillahi majreha wa mursaha, kita akan pegang kokoh Islam ini dan kita akan perjuangkan Islam ini, dan tidak pernah melihat selain Islam itu ada. Yang mahal cuma Islam. Apabila ini ada pada kita, maka baru layak kita untuk memperingati hari-hari besar, hari-hari Imam Husain salamullahi alaih. Tetapi kalau hal-hal ini tidak ada, setiap Muharram datang, setiap kita menangisi diri kita karena kita jauh dari Ahlul Bait, karena kita sendiri ternyata jauh dari Imam Husain, jauh dari Zahra, jauh dari Zainab, jauh dari Sukaina, jauh dari pejuang-pejuang Ahlul Bait yang ada di Karbala atau sebelum Karbala, bahkan setelah Karbala. Sekarang ini tinggal kita meletakkan diri kita di mana? Kita memposisikan diri kita di mana? Tidak ada pilihan. Bukan cuma sholat, bukan cuma kerja, perbuatan-perbuatan rutin yang kita lakukan, walaupun ini kewajiban yang harus kita lakukan, tapi bukan cuma ini. Di 10 Muharram itu ayatul akhawat, musuh-musuh Imam Husain juga sholat berjamaah juga mereka. Bahkan setelah mereka sholat sempat menoleh ke kemah-kemah Imam Husain sambil mereka berkata, "Hei Husain, sholatmu gak diterima oleh Allah." Sholat mereka. Umar bin Sa'ad, panglima mereka, menangis ketika melihat Husain gugur. Yang membunuh keluarga Rasulullah di Karbala itu, ketika kemah-kemah sudah dibakar, wanita-wanita lari dan teriak, ada anak-anak kecil, ada sebagian mereka masuk merampas kalung sambil menangis. Ketika ditanya, "Kenapa kamu menangis?" "Saya nggak tega melihat apa yang menimpa kalian." Tapi merampas, tapi memerangi, tapi membunuh. Jadi Asyura ini pelajaran besar. Di situ terkumpul 2 kelompok yang memerangi hak, pakai baju hak. Kelompok yang menegakkan hak dan simbol hak sebenarnya. Tinggal kita, dan ini tidak bakal berhenti. Sepanjang zaman nggak pernah berhenti. Setiap zaman kita hidup, setiap itu ada rongrongan antara hak dan batil. Persis ketika terjadi di zaman para nabi, di zaman Rasulullah, dan yang gamblang saat kita melihat Karbala. Persis. Jangan kamu kira cuman saat itu ada batil. Batil itu ada semenjak iblis enggan dan tidak mau sujud kepada Adam. Semenjak itu batil, hak dan batil terus bergejolak sampai hari kiamat. Tinggal kita mau meletakkan diri kita di mana? Di kepada rombongan hak, bersama hak, menganggap hak benar, meyakini hak benar, menganggap hak yang paling mahal dan berjuang untuk hak, atau kita walau pura-pura dalam hak, walau pura-pura menangis tapi tetap dalam kebatilan, wa na'udzubillah. Ayatul akhwat, inilah kajian kita pertama di malam ini. Mungkin malam-malam berikutnya baru kita akan kaji contoh-contoh manusia yang berjuang di Karbala, contoh manusia-manusia yang mengorbankan dirinya untuk hak, ungkapan-ungkapan mereka dalam medan kebenaran yang tanpa ada sama sekali nampak ketakutan atau kecewa dalam kehidupan. Kenapa ungkapan-ungkapan semacam itu? Insya Allah akan kita kaji dalam pertemuan berikutnya. Dan sekaligus ungkapan-ungkapan itu bukan mereka ungkapkan dan mereka tulis dengan tinta, tapi mereka ungkapkan dan praktekkan, kemudian mereka tulis dan mereka memaksa agar sejarah dan generasi demi generasi menulis semua ungkapan-ungkapan indah itu dengan darah yang mereka korbankan untuk Islam. Kalau hak itu ramzul haya, simbol kehidupan,
Karena contohnya bukan malam ini. Malam-malam berikutnya akan kita bawa contoh. Cuma sebelum saya akhiri, kalau hak itu ramzul haya, simbol kehidupan. Coba dengarkan firman Allah. Al-Quran ada beberapa ayat menyebutkan bahwa orang yang mati berpisah rohnya dengan jasad. Orang yang mati menegakkan hak oleh Al-Quran dan oleh Allah, gak sebut mereka itu mati, tetap hidup. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzakun. Jangan pernah engkau menganggap orang-orang yang terbunuh gugur di jalan Allah mereka itu mati, tapi mereka itu adalah ahya, hidup, yurzakun, memperoleh rezekinya. Kenapa mereka dianggap oleh Allah hidup? Karena mereka berjuang menegakkan hak, sementara hak itu adalah simbol kehidupan. Maka yang bersama hak akan hidup saat ruh masih dengan jasadnya, atau ruh telah pisah dengan jasadnya, tetap ia hidup karena ia memperjuangkan hak yang simbol kehidupan. Dan itu yang dimiliki Abi Abdillah Al-Imam Husain. Imam Husain gugur memperjuangkan hak, bukan cuman beliau hidup, bukan. Beliau hidup menghidupkan. Artinya menghidupkan. Bagaimana beliau menghidupkan? Menghidupkan semangat para pejuang. Di mana-mana kita melihat orang berjuang, menganggap dirinya murah karena melihat Imam Husain, dan contohnya ada di Imam Husain. Revolusi Iran, ketika Imam Khomeini berhasil, beliau cuma berkata, ini percikan sedikit dari pelajaran Asyura yang diberikan oleh Imam Husain. Ketika Hizbullah menang baru-baru ini melawan Israel, Zionis internasional, beliau cuma mengatakan kemenangan ini hanya diperoleh para mujahidin yang cuma punya simbol labbaika ya Husain, para syuhada. Karena Imam Husain menegakkan hak, dan hak itu simbol kehidupan, maka beliau selalu hidup dan akan dikenang sepanjang kehidupan. Wa sallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.